Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Jumpa lagi dengan saya pagi ini, itu Pendeta Bintang Simar Mata dalam Morning Reflection. Sebelum saya menyampaikan renungan di pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh kasih, Tuhan Yesus Roh Kudus, kami bersyukur Tuhan atas pagi hari ini, di mana Tuhan masih memberkati kami, memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan yang luar biasa. Semua karena cinta dan kasih-Mu kepada kami. Terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan Yesus Roh Kudus, Bapa yang adalah penguasa atas hidup kami, atas tubuh, roh, dan jiwa kami. Terima kasih Bapa yang baik, di pagi hari ini Bapa, hamba-Mu Tuhan akan menyampaikan renungan firman-Mu di pagi ini. Berkati hamba-Mu, tubuh, roh, jiwa hamba-Mu Engkau kuasai dengan Roh-Mu sepenuhnya. Dan biarlah Roh-Mu yang berbicara atas diri hamba-Mu ya Tuhan, yaitu Roh Kudus, Roh yang penuh pengurapan, hikmat, dan pewahyuan, Roh yang penuh kemuliaan yang dari surga, itu yang berbicara berkata-kata di dalam diri hamba-Mu untuk menyampaikan suara kebenaran daripada firman-Mu Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku mematahkan segala pekerjaan setan iblis yang coba-coba menghalangi pemberitaan firman Tuhan ini. Aku patahkan segala ajaran sesat, ajaran yang menyimpang, ajaran yang bukan daripada roh Tuhan, ajaran yang datang daripada setan iblis. Aku patahkan, hancurkan, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Demikian ajaran-ajaran antikris. Di dalam nama Yesus, nyakau setan iblis. Kami hanya menerima ajaran yang daripada Tuhan, ajaran yang dari surga, yang disampaikan oleh Roh Kudus pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Ya, sebagai tema renungan firman Tuhan pagi ini bagi saudara sendiri yang dikasihi oleh Tuhan, Bapak Ibu, yaitu mengerti kehendak Tuhan. Tema kita pagi ini adalah mengerti kehendak Tuhan, dari Efesus 5 ayat 17. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekali lagi firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan adalah orang bodoh. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mengerti kehendak Tuhan yaitu tahu apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan yaitu tahu apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan. Kalau kita lihat saat ini bagaimana manusia hidup, tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan atas dirinya dan hidupnya. Manusia saat ini hidup sepenuhnya untuk kehendaknya, ya, untuk kehendaknya sendiri. Dan bahkan yang lebih mengerikan, memaksa Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya. Justru Tuhan yang dipaksa untuk mengerti apa yang menjadi kehendaknya, apa yang menjadi keinginan dan kemauannya. Harusnya manusia sebagai ciptaan Tuhan yang harus memaksakan dirinya untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk mengerti apa keinginan dan kemauan Tuhan, bukan sebaliknya. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah mengerti kehendak Tuhan. Mengertilah apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jangan sampai Bapak, Ibu, Saudara hidup tidak mengerti dan tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, tidak mengerti dan tidak mau tahu apa yang menjadi keinginan kemauan Tuhan. Ini yang disampaikan Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, supaya mereka jangan menjadi orang bodoh, manusia bodoh yang tidak mengerti apa kehendak Tuhan.
Rasul Paulus mendorong memotivasi mereka jemaat di Efesus supaya mereka hidup mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup mereka. Nah, saya juga mau menyampaikan, mengingatkan Bapak Ibu Saudara yang terkasih di pagi hari ini. Saya memberitahu bahwa begitu bahayanya jika Bapak Ibu Saudara hidup tidak mengerti dan bahkan tidak mau tahu apa kehendak Tuhan, apa keinginan dan kemauan Tuhan dalam kehidupan saudara. Seperti yang dilakukan Raja Amon dalam 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai dengan 23. Di sini bisa kita lihat ya, 2 Raja-Raja 21 ayat 19 sampai dengan 23. Saya akan bacakan. Amon berumur 22 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 2 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Masulemet binti Harus dari Yotba. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Ya. Jadi ketika saudara tidak mengerti apa kehendak Tuhan, apa keinginan dan kemauan Tuhan, maka saudara akan menjadi orang yang jahat seperti Raja Amon ini. Ya, saya akan lanjutkan bacakan. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan seperti yang telah dilakukan Manase ayahnya. Ia hidup sama seperti ayahnya dahulu, sambil beribadah kepada berhala-berhala yang disembah oleh ayahnya dan sujud menyembah kepada mereka. Ia meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyangnya, dan tidak hidup menurut kehendak Tuhan. Dan pegawai-pegawai Amon mengadakan persepakatan melawan dia dan membunuh raja istana. Tetapi rakyat negeri itu membunuh semua orang yang mengadakan persepakatan melawan Raja Amon. Dan rakyat negeri itu mengangkat Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Selebihnya dari riwayat Amon, apa yang dilakukannya, bukankah semua itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda? Kemudian ia dikuburkan dalam kuburnya di Taman Uja. Maka Yosia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Inilah yang dilakukan oleh Raja Amon yang tidak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan kemauan Tuhan. Akhirnya dia berlaku jahat. Justru dia melakukan perlakuan, tindakan seperti yang dilakukan orang tuanya. Nah, ini sifat keturunan. Perbuatan keturunan ini seperti ini berbahaya, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ya. Sama dengan apa yang dilakukan kebanyakan orang pada saat ini. Ya, suku-suku ya, yang dikerjakan oleh suku-suku pada saat ini. Kenapa masih banyak suku-suku menyembah berhala? Padahal sudah terima Yesus, sudah terima firman Tuhan, sudah terima ajaran Tuhan, masih saja terlibat dan suka melakukan apa yang dahulu dilakukan oleh orang tua yang terdahulu. Ya. Dosa penyembahan berhala yang dilakukan oleh orang tua terdahulu masih saja dilakukan oleh orang yang ada saat ini, hidup saat ini. Itu penyebabnya karena mereka tidak mau tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka tidak mengerti apa kehendak Tuhan, keinginan kemauan Tuhan atas kehidupan mereka. Akhirnya mereka melakukan kesalahan, sesuatu yang jahat di hadapan Tuhan. Apa yang dilakukan, kejahatan apa yang dilakukan oleh orang tua yang terdahulu kembali dilakukan pada saat ini. Misalnya
Dulu orang tua suka menyembah berhala, yaitu pergi ke kuburan, ke tugu-tugu, ke pohon-pohon besar yang dianggap mistis, ke air dan gua-gua untuk melakukan ritual penyembahan berhala. Persis seperti itu juga dilakukan oleh orang-orang pada zaman sekarang ini. Sudah terima Yesus sebagai juru selamat, sudah terima firman Tuhan sebagai ajaran yang harus dihidupi, tapi masih juga melakukan perbuatan-perbuatan jahat yang dilakukan orang tua terdahulu. Nah, ini berbahaya Bapak Ibu Saudara. Ini berbahaya bagi kehidupan saudara. Jangan lagi lakukan apa yang dilakukan oleh orang tua terdahulu. Kalau sudah menerima Tuhan Yesus dan terima ajaran Tuhan, maka fokuslah di situ. Konsistenlah di situ. Jangan lagi lakukan kesalahan orang tua yang terdahulu kembali saudara lakukan. Penyembahan berhalanya, perdukunannya, jangan lagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Mari fokuslah hidup. Hiduplah untuk mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan Tuhan, kemauan Tuhan. Jangan paksakan Tuhan untuk mengerti apa yang menjadi kehendakmu, apa yang menjadi keinginan dan kemauanmu. Tapi belajarlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk memaksakan diri saudara mengerti kehendak Tuhan, mengerti apa keinginan dan kemauan Tuhan. Nah, itu hidup yang benar. Ini yang dimotivasi, ditekankan oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di Efesus. Konsekuensinya sangat mengerikan Bapak Ibu yang terkasih ketika saudara hidup tidak mengerti kehendak Tuhan, tidak mau tahu apa keinginan dan kemauan Tuhan dalam kehidupan saudara. Nah, ini yang dialami oleh Raja Amon. Sebagai konsekuensi dari apa yang dia lakukan, konsekuensi yang dialami adalah kematian Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Raja Amon harus mati, harus berakhir dengan singkat. Bahkan jabatannya, posisinya sebagai raja singkat, tidak lama, karena dia sudah berlaku jahat di hadapan Tuhan dengan tidak mau mengerti apa kehendak Tuhan, apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan. Jadi hiduplah mengerti kehendak Tuhan, bukan mengerti kehendak orang tua yang terdahulu. Saudara harus pahami itu. Jangan lagi hidup mengerti kehendak orang tua yang terdahulu yang sudah meninggal, sudah tidak ada lagi. Tapi saudara yang masih hidup saat ini, ya, hiduplah mengerti kehendak Tuhan, hiduplah mengerti apa keinginan dan kemauan Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ya, supaya kehidupan saudara tetap berkelanjutan, tetap panjang umur, ya. Saudara diberkati oleh Tuhan selama saudara hidup. Jadi ambil sikapmu mulai pagi hari ini sampai seterusnya. Hiduplah mengerti kehendak Tuhan, hiduplah mengerti apa yang menjadi keinginan dan kemauan Tuhan dalam kehidupan saudara. Jadi demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, renungan firman Tuhan di pagi hari ini biarlah jadi berkat bagi saudara, dan biarlah lewat firman Tuhan ini di pagi ini, renungan pagi ini, ya, saudara semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk melakukan setiap pekerjaan sepanjang hari ini, karena saudara sudah mengerti apa yang menjadi kehendak keinginan Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita tutup dengan doa. Saya mau berdoa bagi saudara yang mendengarkan renungan ini. Bapa di surga, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus Roh Kudus atas firman-Mu di pagi hari ini ya Tuhan. Hamba telah menyampaikannya. Biarlah firman yang sudah hamba sampaikan saat ini tertanam di dalam hati setiap orang yang mendengarkannya, dan firman itu bertumbuh di hatinya Bapa yang baik,
Dan hamba-Mu berdoa Tuhan, setiap orang yang mendengarkan renungan ini secara khusus hamba-Mu berdoa di pagi hari ini, berkati dia, berkati kehidupannya, tubuh roh dan jiwanya, berkati usaha pekerjaannya, jika dia orang tua berkati anak-anak istrinya, jika dia orang tua berkati cucu-cucu keturunannya, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun pergumulan orang yang sudah mendengarkan renungan ini, hamba-Mu berdoa Tuhan, tolong dia, Engkau mengulurkan tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan hamba-Mu juga berdoa, mampukan Tuhan setiap orang yang mendengarkan renungan ini, mampukan dia bersama dengan Roh Kudus-Mu untuk hidup mengerti kehendak-Mu Bapa yang baik di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kehidupannya Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan saya juga berdoa setiap orang yang mendengarkan renungan pagi ini yang mungkin kau dalam keadaan sakit, saya berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan dia, sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dijamah oleh rohnya saat ini, bilur-bilurnya mengalir dalam tubuhmu dan menyembuhkanmu di dalam nama Yesus. Kau sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan, yang mungkin sedang bergumul Tuhan, bergumul tentang keuangan, ekonomi dan pekerjaan usaha, saya juga berdoa Tuhan pulihkan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau dimuliakan lewat pemberitaan firman-Mu Tuhan, lewat pemberitaan renungan firman-Mu di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Sampai ketemu kembali dalam renungan pagi Morning Reflection berikutnya. Salam.